Nah, itu Bapak biasanya tidak akan sakit kepala itu lagi atau leher lagi, kaku itu. Oh iya. Ya, itu tidak apa-apa itu karena itu yang berhubungan saraf dengan otak saja, sedangkan energi vital otak ini yang menyimpan ginjal. Nah, dari pembuluh darah yang dari ginjal itu menuju ke otak, itu harusnya lurus dari pusar itu melalui tengah dada sampai leher ya. Nah, itu karena ada pusar Ya. beloknya ke kiri dan itu sering terjadi penyumbatan yang bikin sakit kepala. Berkat madu asam lambung bisa langsung sembuh. Tanpa madu asam lambung balik lagi. Hanya madu obatnya yang bisa bikin happy. Madu harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum madu. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Yang mau Ya Pak, konsultasi bagaimana Bapak? alhamdulillah agak mendingan, cuman ada beberapa hari ini eh, mulai kemarin Ya, Pak SJ ya, itu perasaan di dada kiri ya, agak terasa eh, jeduk-jeduk gitu, terus yang di ya, perut juga agak sakit. ya, ya. Nah, jeduk-jeduknya seperti kedutan sebentar gitu. Enggak, dia konstan, enggak apa namanya, dia agak konstan Ya, sakitnya gitu. ya, ya. Terus Kemudian di air liur itu agak asam perasaan. di apa? Di air liur. Iya, liur ya. Ya, di tenggorokan kemarin kering tidak atau mudah haus? Eh, Beberapa bulan lalu iya. Ya, terus di gusi-gusi itu mudah bengkak tidak? Enggak, Pak. Tidak ya. Juga tidak mudah Iya. berdarah atau linu itu tidak ya? eh Kalau tadi sih tadi ada rasanya. Ya, linu gitu di gigi. Iya, waktu minum atau makan itu terasa. Ya, terus di badan makin kurus tapi makan banyak tidak? Enggak, Oh ya, badan makan banyak. ya, Saya aja yang kurangi, masalahnya mau terus. ya, ya. Kalau nggak makan kenapa? Gemeteran atau gimana? Di ulu hati sakit, Pak. Di ulu hati sakit, Ya, terus di dada kiri juga demikian. ya, Perut juga. ya, ya. Nah, nanti gini, kalau pas ngerasa di Ya, ulu Pak. hati itu sakit, naik sampai ke dada Ya, juga nyeri, coba ditekan-tekan saja ya. di ulu hatinya sampai sendawa. Kalau itu sudah Oh, sendawa, iya. biasanya akan ringan karena itu hanya penumpukan gas di lambung saja. Terus nanti kalau Oh, iya. seumpama minum obat kami itu sudah mulai nyaman, terus cuman sering nyeri tapi kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang, itu nggak usah Iya. khawatir. Itu sebenarnya sudah tidak perlu minum obat lagi kalau seperti itu. Jadi apa Oh, namanya? iya, iya. Nanti kalau sudah rasa seperti itu tinggal tekan-tekan saja yang nyeri itu. Saat sendawa langsung hilang, sendawa langsung hilang. Akhirnya Bapak nanti sudah mulai cuek Oh, iya. karena mudah hilang ya, tanpa obat mudah hilang. Nah, itu Bapak sudah dinyatakan sembuh. Jadi nggak usah mudah khawatir saat timbul rasa yang sesaat-sesaat itu. Kalau Oh, gitu ya. ya, kalau minum obatnya sudah berapa lama? Baru baru Pak SJ, baru beberapa hari yang lalu. Ya, Ini saya ngambilnya yang cair dengan yang pil, Pak. ya, ya, baik. Itu yang pertama memang kita usahakan kalau ambil yang cair dan kapsul supaya produksi gas juga Iya, berhenti. Terus nanti kalau umpama iya. masih ada sisa sedikit-sedikit sensasi, tapi yang sensasi itu yang berhubungannya dengan asam lambung ini, nah itu Bapak lanjutkan Iya. minumnya obatnya. Tapi kalau seandainya ada sensasi itu di luar apa rasa yang kami sebutkan di ini penyebab apa asam lambung sulit sembuh itu kan kami sebutkan semua. Kalau di luar dari situ Iya. berarti tidak ada hubungan dengan lambung itu. Nanti bisa dikonsultasikan kembali. Oh, iya, iya. Ya, jadi tidak kebanyakan obat, Bapak.
Iya, jadi saya kemarin ngambilnya 2, Iya. yang cair kan 1 liter Pak ya. Ya, ya, Nah, terus yang kapsulnya yang 50 butir. ya, ya, Ya. ya, ya sudah, nanti tinggal minta diarahkan juga sama tempat yang Bapak beli. Nah, itu kalau seumpama Iya. terjadi panik atau apa, kalau ngubungin kami kan agak sulit. Tetapi sebenarnya kalau umpama setiap pertanyaan Iya, iya. pasien-pasien ini, sebenarnya di YouTube kami kalau mau nonton tidak di skip itu sebenarnya komplit semua, sudah sangat komplit itu. Iya, saya kan sebenarnya kenal Pak EJ di YouTube itu sudah setahun yang lalu. Ya, tapi masih belum cuman yakin saja. bukan belum yakin. Ya. Kalau belum teleponan sama Pak EJ kayak kurang afdol gitu Pak. Iya, iya. Iya, Tapi memang. alhamdulillah, tapi alhamdulillah saya ketemu Pak Agung. Iya, Saya teleponan sama Pak Agung. iya. Makanya saya ngambil sepasang Pak EJ. Iya, iya. Makanya ya itu kalau kita Saya ngambil sepasang dengan dengan tuntunan beliau. Ya. Saya ngambil lah ya, di Pak Andi. ya, ya, Sekarang saya ada di Kalbar, Pak ya, EJ. ya, Kayak gitu. ya, Terus PSC yang di belakang leher itu yang sering kaku. kaku atau apa? Ya, pokoknya kayak seperti orang pusing gitu sampai. Kayak kolesterol gitu. Ya, itu bukan kolesterol. Kayak, Itu sebenarnya paling iya. mudah dihilangkan. Itu nanti Bapak ambil sebelah letakkan jari satu ya di pas tengah-tengah pusar, tengah-tengah lubang pusar. ya. Diletakkan, geser sedikit pas di bibir pusar, geser ke kiri, gesernya ke kiri, ke arah kiri ya. Nah, itu pas di kiri itu ditekan aja di bibir pusar itu. Nah, cari yang rasa nyeri, paling nyeri nanti akan ketemu. Kalau ketemu yang ditekan nyeri, nanti Bapak tekan-tekan sampai nyerinya itu hilang. Paling biasanya cuma sama 1 menit. Nah, itu Bapak biasanya tidak akan sakit kepala itu lagi atau leher lagi, kaku itu. Oh iya. Ya, itu tidak apa-apa itu karena itu yang berhubungan saraf dengan otak saja, sedangkan energi vital otak ini yang menyimpan ginjal. Nah, dari pembuluh darah yang dari ginjal itu menuju ke otak, itu harusnya lurus dari pusar itu melalui tengah dada sampai leher ya. Nah, itu karena ada pusar beloknya ke kiri dan itu sering terjadi penyumbatan yang bikin sakit kepala. Oh, sakit kepala sebelah. Ya. Coba ya. Ya, sakit kepala sebelah atau sakit kepala yang di ubun-ubun atau sakit kepala yang tidak kunjung sembuh dengan obat-obatan. Nah, itu biasanya cuma ada penyumbatan di sebelah kiri pusar saja. Nah, itu saat ditekan-tekan. Iya. Ya, setelah ditekan-tekan biasanya setelah 3 jam Bapak sudah tidak sakit-sakit lagi kepalanya itu atau lehernya, tengkuknya itu. Iya. Iya. Jadi aman. Ya. Kalau yang sensasi kayak gini Pak EJ, terus saya bawa kerja berat misalkan, saya kan kerjanya di hutan. Iya. Ya, kerja berat juga sebenarnya tidak Terus masalah. biasa saya pakai motor. Oh gitu Pak EJ ya. Iya, sebenarnya sakit-sakit kayak gini itu kalau kita kuat, cuman kadang kan pas kondisi kerja, pas kita umpama ada atau pembuluh darah itu ada yang menderita atau ada organ-organ yang menderita, kita biasanya suka timbul rasa lemes tapi sesaat saja. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Iya, tadi itu perasaan seluruh tubuh lemas sih Pak EJ waktu sholat asar tadi itu. Iya. Terus kalau habis minum obat kami ada rasa lemes enggak efeknya? Enggak ada. Ya, biasanya kalau ada efek lemas setelah minum obat kami itu tanda-tanda yang cepat sembuh. Tapi ini kalau yang seperti Bapak, sepertinya juga penyakitnya nggak begitu berat sekali. Ini cuma serangan-serangan gas saja. Paling ya 2 botol itu sama 1 botol cair itu udah sembuh total itu perkiraan. Mungkin malah belum habis yang 1 botol sudah sembuh itu. Alhamdulillah. Ya, nanti tinggal buktikan sendiri. Insya Allah paling 1 botol itu sudah sembuh. Ya emang
sendiri sih bingung Pak SJ. Masalahnya kan kemarin pertama saya dikena itu Ya, informasi dari dokter, katanya saya kolesterol terus tekanan. Ya. Nah, selama kelamaan saya kan tidak konsumsi karena saya pikir Ya. kayak apa ya. Terus saya ke dokter ahli penyakit dalam, Ya. katanya lambung. ya, Saya minum obat lambung juga tidak reda. masih kayak gitu-gitu. Ya. Parnonya nauzubillah. Ya, ya, Kemudian berselang beberapa hari, beberapa bulan, saya coba check up karena mata kabur, ya, jarak jauh maupun dekat. ya, Katanya saya gula 568 gitu katanya. ya, gulanya. Ya. Nah, itu Terus Bapak anehnya saya sering- cuma minum ini aja apa Ya. Terus Ya, Pak. Bapak selama gula sampai tinggi gitu tidak sering kencing malam gitu? Buang air kecilnya malam sering gitu? kemarin. Kemudian saya konsumsi salah satu susu, orang bilang susu beruang. Ya, Saya konsumsi itu, terus saya pulang ke rumah. Saya Ya. check up lagi setelah beberapa minggu apa bulan. Ya minggu. ya, Itu turun 200 Pak, dari 568 tadi itu. ya. Sampai 600 Bapak yang- tidak lemes, tidak apa-apa? 568. Ya. Itu tidak sering Nggak lemes? ada sensasi lemas. Tidak ada sensasi lemas atau ngantuk, tidak ada? Kalau ngantuk saya emang bawaan dari dulu sih, kalau pagi itu ngantuk. Ya, ngantukan cuman ngantuk pagi saja tak? Ngantuk pagi aja ya. Ya, tapi tidak bolak-balik ngantuk baru bangun lagi, nanti habis makan langsung ngantuk lagi gitu, tidak tahu? Enggak. Iya, ya, ya semoga sih itu bukan gula darah, ya, bukan gula darah. Tapi kalau memang betul itu gula darahnya betul tinggi, nah itu ciri-cirinya Bapak kalau sudah 300 ke atas itu kaki saja kalau digigit nyamuk langsung menghitam-hitam itu loh. Tidak terjadi seperti itu Bapak? Enggak ada Pak. Nggak ada, normal Enggak ya? ada. Kulit juga kering? Normal biasa. Ya, biasa, tidak ada warna agak mengkilat gitu, tidak ada? Enggak ada sih Pak. Ya, Kalau ya, kulit yang agak mengkilat Pak. Mengkilat seperti berminyak gitu? Kulit mengkilat di badan kendara gitu. Ya, mengkilat Nggak seperti kena keringetan atau seperti kena air gitu kan? Kita habis mandi kan kelihatan kayak mengkilat itu sebelum kering, enggak kan? Enggak. Cuman sebelum saya ke Kalimantan itu kan kemarin saya dilihat sama istri saya itu Ya. wajah saya pucat, Bang. Ya, pucat itu Pucat, karena kan? ya pas Terus- sakit itu. Terus pas dibilang pucat itu Bapak ketakutan gitu kan? Belum sih Pak, belum dikasih tahu. Oh, cuma dilihat saja. Cuman dilihat nanti sudah agak ada perubahan. Iya, baru kasih tahu. Baru kasih tahu. Ya. Kemarin kan saya konsumsi itu Pak Ya. SJ, kunyit. Ya. Ya, itu tidak apa-apa. Halo. Oh gitu Pak Ya, ya. jadi aman. Iya, Pak. Kalau umpama kita nyoba minum kunyit, ya minum saja. Tapi ya itu sakit yang seperti ini itu memang tidak bisa sembuh dengan kunyit itu. Karena kunyit ini benar, juga baru mitos ya, mitos karena kunyit itu kan kalau dipegang atau diparut itu kan tangan kita menguning semua. Nah, karena menguning semua itu tadi dikira warna kuning itu bisa melapisi dinding-dinding lambung kan gitu. Ya. Nah, sedangkan Artikelnya kayak gitu, ya, padahal lambung itu tidak perlu lapisan lagi karena lambung itu sudah dibuat kuat sekali. Nanti kalau kita keseringan makan kunyit, makin lama karena makin tebal dari warnanya kunyit tadi malah bisa tertutup isi warna kunyit itu tadi. Kita nggak bisa makan penuh.
Oh ya, kemudian Pak SJ, Ya, apa kalau untuk cabai merah, ya, apakah cabai besar ataupun yang kecil tuh, ya. itu boleh apa enggak ya? Itu boleh, cabai rawit juga yang hijau boleh. Yang kita nggak boleh itu yang hati-hati, bukan nggak boleh, hati-hati itu Ya. sambal cabai hijau yang cabainya itu agak besar-besar atau cabai keriting itu. Yang dibuat sambal kan Ya. rata-rata cabai besar kalau yang hijau itu. Nah, yang hijau itu, Iya. yang besar itu kalau sudah lewat 8 jam sambal itu jangan dikonsumsi. Itu sensitif dengan sakit seperti ini. Oh, jadi cabai hijau yang keriting itu enggak boleh Pak SJ ya? Kalau masih baru boleh, kalau lewat 8 jam jangan. Takutnya bisa kambuh ini. Oh gitu. Ya, Kan kemarin yang saya nonton di YouTube itu ada 5. ya, kemiri, Kemiri, kacang tanah, Ya. pepaya, pisang, sama ini cabai cabai. hijau. Ya, cabai hijau. Ya, cabai hijau ya. ya, tapi cabai hijau dan kemiri itu diwaspadai saja. Kalau cabai hijau, kalau yang sambalnya sudah lewat 8 jam jangan dimakan. Kalau kemiri asal tidak terlalu banyak, kuah itu tidak terlalu kental sekali, itu berarti kemirinya sedikit. Nah, itu silahkan. Oh gitu Pak SJ. Ya, kalau pedas-pedas juga itu nggak masalah, karena ini masalahnya juga lambungnya nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Nah, itu makan pedas saja. Tapi ya itu, kalau pas sakit seperti ini kan kadang panas sedikit karena cabai jadi masalah. Nanti pikirannya kok ini saya kambuh, padahal memang itu panas dari cabai, seperti kita kena cabai di bibir tadi, kepedesan tadi. Kalau penyakit mah ini dibilang lucu juga enggak, dibilang enggak juga lucu. Lucu, iya. Katanya biar ambulan takut kita. Iya, dikit-dikit takut. Tapi insya Allah nanti kalau udah tahu setelah minum obat ini sudah mulai 1 minggu saja, udah rasa takut itu sudah mulai hilang. Amin amin insyaallah. Kalau kalau untuk takut sudah tinggal sepersekian sih Pak SJ. Ya, yang cair ya. Enggak, maksudnya perasaan takut, takut apa lihat Sudah. kabar Ya. tinggal sepersekian persen Ya, sih Pak SJ. ya. Jadi sudah nggak terlalu panik lagi seperti kemarin ya. Enggak. Ya, ya. Kemarin itu bahkan di Facebook kalau lihat gambar mayat itu langsung di scroll. Ya. Kalau sekarang sudah enggak kan? Sudah enggak lagi, Pak SJ, sudah enggak lagi. Ya, baik. Ya, itu berarti sudah menuju ke tanda kesembuhan. Seandainya nanti timbul rasa cemas lagi, berarti gitu saja, langsung pikiran kita kembalikan ke empedu tadi. Berarti empedu saya masih lemah. Kalau saya sudah tidak lemah empedunya, berarti saya sudah menjadi pemberani lagi gitu. Alhamdulillah. Ya, karena yang menentukan faktor penakut itu empedu itu. Kalau empedunya lemah, orang itu langsung jadi pengecut. Tapi kalau empedu energinya berlebihan atau tinggi, itu orang itu pemberani sekali. Kalau ini Pak SJ apa namanya? Kalau nafasnya pendek itu kenapa Pak SJ? Ya, nafas pendek itu saat Itu kita ada masih pengaruh dengan paru-paru? bukan, nggak semuanya paru-paru, kecuali kalau nafas yang seperti asma, itu nafas sesak itu. Bapak pernah pilek ya? Halo? Iya. Ya, pernah pilek tertutup dua-duanya pernah. hidungnya ya? Iya pernah. Ya. Nah, kalau gitu itu yang dimaksud sesak itu nafasnya hampir seperti pilek itu, nariknya memang berat. Tapi kalau pas narik nafasnya hanya pendek-pendek tapi tidak berat, itu karena tekanan gas yang di lambung tadi kalau saat sudah penuh, nah itu kan dorong ke dada ya. Saat dorong ke dada karena membesar tadi, banyak pembuluh darah yang tertarik akhirnya agak menyempit. Nah, itu akan mengganggu sistem pernapasan, tapi sesaat saja. Saat Bapak sudah mulai sendawa ya normal kembali. Iya benar Pak. Ya.
Nah, itu seperti itu. Jadi nanti nggak usah takut. Saat nafasnya pendek-pendek langsung ditekan-tekan saja di ulu hatinya sampai Bapak sendawa. Sendawa sekali saja nafasnya sudah plong. Nah, tapi nanti ditekan-tekan terus supaya gasnya banyak yang keluar dulu. Setelah banyak keluar, udah Bapak nafasnya lega lagi. Seperti yang di leher, di belakang leher tadi Pak SJ itu kalau sudah ada sensasi begitu, itu leher saya kepala saya geser ke kanan atau ke kiri, kalau sudah bunyi itu kadang hilang. Nggak ada, ya itu karena itu cuman masalahnya itu di energi otak aja, energi vital otak aja tersumbat di situ. Nah, itu nggak masalah itu sebenarnya. Tapi kalau ditekan-tekan di sebelah kiri pusar tadi, nah itu walaupun Bapak kurang tidur aja itu nggak apa-apa, itu aman. Nah, ini ya sakit kepala belakang ini kan ada yang kurang tidur juga rasanya kaku di belakang leher. Terus ada juga yang biasa ngopi terus kita terlambat ngopi juga kaku di belakang leher. Tapi saat kita tekan-tekan di sebelah kiri pusar tadi, nah kita mau terlambat ngopi, kita kurang tidur nggak ada rasa kaku. Paling kalau rasanya kalau pas kurang tidur ya rasanya ngantuk, lemes saja, pengen tidur aja. Tapi tidak kaku. Berarti kalau iya Pak SJ, berarti kalau sensasi seperti yang di belakang leher yang nusuk-nusuk juga itu sebenarnya kalau di kedokteran bisa dikatakan pengapuran kolesterol ya Pak ya? Iya. Kolesterol itu sebenarnya malah tidak membuat sakit di kepala itu atau belakang leher itu. Tapi kalau kolesterolnya tinggi itu biasanya badan kita itu lemah. Itu yang sering terjadi dan sering kami temui itu orang kena kolesterol yang tinggi itu rata-rata pas kondisi tidak sanggup atau tidak kuat tubuhnya itu akan menjadi lemas. Halo? Tapi sensasinya sama dengan lambung Pak ya? Enggak sama, cuman lemas saja. Lemas saja, terus pada linu-linu, pada linu-linu di tulang-tulang itu karena tidak kurang gerakannya itu ya. Nah, karena peredaran darah juga tidak lancar saja. Nah, itu seperti itu. Iya, saya kemarin itu Pak SJ waktu dikasih minum obat tekanan dengan kolesterol, yang saya minum obat tidurnya. Ya. Masalahnya kalau sudah bangun tidur sensasi hilang. Ya, sensasinya hilang. Iya, jadi saya pikir agak putus-putus. Nyaman gitu Pak. Ya. Baik. Ya, cuman ini agak putus-putus. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak langsung? Mungkin untuk sementara segitu aja dulu Pak SJ. Saya coba konsumsi dulu obat ini terus menerus konstan. Nanti habis baru saya coba WA Bapak lagi. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan Bapak untuk kita komunikasi lagi Pak. Iya, baik. Nanti habiskan dulu 1 botol, walaupun ya ini pesan dari kami, walaupun setengah botol Bapak sudah ngerasa sembuh total, dihabiskan dulu sampai 1 botol. Kalau sampai 1 botol kok memang betul-betul sudah tidak ada rasa yang dirasakan Bapak lagi, ya itu udah berarti Bapak sudah sembuh total. Nah, itu obat yang 1 disimpan dulu buat jaga-jaga. Nah, nanti kalau umpama kok mentoknya yang 1 botol tidak keminum, nah itu nanti kan banyak orang yang sakit seperti ini sulit nyari obatnya, nah itu bisa dilempar ke orang lain. Jadi bisa tidak kebuang sia-sia. Insyaallah. Iya, baik Bapak. Ya udah gitu saja, semoga lekas sembuh ya Bapak. Amin. Terima kasih banyak Pak SJ. Mudah-mudahan rezeki dan usahanya lancar Pak SJ, dan mudah-mudahan Allah memberkati obat-obatnya Pak SJ. Amin. Makasih banyak Pak SJ. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.